Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang analisis etika potensi serta perkembangan pemanfaatan kecerdasan artifisial pada sektor pendidikan. Baik, di sini ada nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Nesrina Soan. Kemudian ada Nadia Ajeng Wijayanti, kemudian ada Adinda Syifa Prinadi, Naila Gumansyah, dan yang terakhir adalah Imade Ranadi Wijaya. Baik, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Ya, baik, sebelum itu kita akan mengetahui untuk apa sih latar belakang dari kita membuat analisis ini. Jadi yang pertama adalah karena perkembangan zaman yang mendorong manusia untuk mengikuti arus digitalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi. Yang kedua adalah pada sektor pendidikan ini adalah salah satu bidang yang mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangannya teknologi. Kemudian yang ketiga itu kecerdasan artifisial atau AI sendiri ini merupakan bukti nyata kemajuan teknologi di era digital saat ini. Nah, kemudian AI terbukti dapat meningkatkan performa pelajar dan pengajar dalam proses belajar mengajar. Kemudian, pemanfaatan AI juga itu menghadirkan tantangan serius terkait etika, keamanan data, dan perubahan paradigma pembelajaran yang perlu dikelola dengan baik. Kemudian, dari latar belakang tersebut, maka kita mendapatkan masalah atau rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana etika pemanfaatan AI yang seharusnya berkembang di sektor pendidikan. Yang kedua itu bagaimana potensi pemanfaatan AI di sektor pendidikan. Yang ketiga itu adalah bagaimana resiko implementasi AI yang tumbuh di sektor pendidikan. Setelah kita merumuskan masalah-masalah dari latar belakang tersebut, maka kita menentukan atau mendapatkan tujuan dari penulisan ini. Yang pertama itu kita untuk mengetahui etika pemanfaatan AI yang harus diterapkan. Yang kedua, untuk memahami potensi pemanfaatan AI yang dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah agar dapat memahami risiko implementasi AI yang timbul. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, kemudian berdasarkan latar belakang dan tujuan tadi, AI ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada personalisasi pembelajaran. AI dapat menganalisis data untuk menciptakan program belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua, ada ruang kelas virtual. Kelas virtual ini berbasis AI yang memungkinkan interaksi real-time antara guru dan siswa yang sangat relevan untuk daerah dengan hambatan yang geografis. Yang ketiga, ada penilaian dan umpan balik. Teknologi AI dapat melakukan penilaian secara real-time dan memberikan umpan balik langsung kepada siswa dan guru. Kemudian ada deteksi kesulitan belajar. Dengan menganalisis pola belajar siswa, AI dapat mengidentifikasi kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa tersebut dan merekomendasikan intervensi yang tepat. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi AI di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dan resikonya. Yang pertama ada literasi AI yang rendah, karena kurangnya pemahaman dan keterampilan guru, serta pelajar mengenai AI dapat menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal. Kemudian isu etis dan privasi. Penggunaan AI melibatkan pengumpulan dan analisis data siswa yang sifatnya sensitif, sehingga menimbulkan masalah privasi jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian ada infrastruktur digital. Kurangnya infrastruktur digital ini dan aksesnya internet yang memadai di beberapa daerah dapat menjadi sebuah tantangan yang utama. Oke, di sini landasan etika penggunaan AI. Kita mempunyai 4 nilai dasar yang perlu menjadi pertimbangan utama sebelum mengadopsi AI generatif di sektor pendidikan. Yang pertama, itu adalah etika penggunaan. Pemahaman etika diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat mengikis integritas akademis dalam jangka panjang. Yang kedua, integritas akademik diperlukan pelatihan etika agar mahasiswa dapat memanfaatkan AI untuk kontribusi positif dan bukan untuk kecurangan. Yang ketiga, privasi dan keamanan data. Kepekaan terhadap privasi data adalah hal fundamental karena teknologi AI berisiko menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan pengguna. Yang keempat, berpikir kritis.
Mahasiswa perlu dibekali kemampuan berpikir kritis untuk dapat mengendalikan arah perkembangan AI secara bertanggung jawab. Di sini fokus privasi dan keamanan data. Yang pertama itu ada risiko kebocoran data. Ada risiko data pribadi yang digunakan untuk tujuan lain tanpa sepengetahuan pengguna atau pemilik data. Yang kedua ada pentingnya persetujuan atau konsen. Pengguna teknologi AI harus memahami persyaratan yang mereka setujui saat menggunakan platform tersebut. Yang ketiga, ketidakjelasan perekaman data. Belum ada kejelasan mengenai data-data pribadi apa saja yang direkam oleh platform seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Lalu ada peningkatan literasi digital. Perkembangan teknologi harus didukung oleh peningkatan literasi pengguna terkait keamanan data pribadi mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ringkasan temuan, di mana ada dua ringkasan temuan yang kita temui, yaitu mengenai potensi dan tantangan itu sendiri. Untuk potensi sendiri, personalisasi pembelajaran, di mana AI dapat menyesuaikan materi belajar dengan kebutuhan individu siswa. Kemudian ada efisiensi penilaian. Ini akan sangat memudahkan guru atau bagi siswa itu sendiri, di mana dia akan mendapatkan umpan balik secara langsung untuk evaluasi yang lebih efektif. Kemudian di sini AI tersebut dapat mendeteksi kesulitan belajar, di mana AI akan menganalisis pola belajar siswa untuk memberikan dukungan yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tantangannya, di mana yang pertama itu ada kesenjangan infrastruktur, akses internet dan teknologi yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Kemudian rendahnya literasi AI. Banyak guru dan siswa belum memahami cara memanfaatkan AI secara optimal. Kemudian ada risiko etika dan privasi. Potensi penyalahan penggunaan teknologi dan ancaman terhadap data pribadi siswa, karena kurangnya awareness dari pengguna AI itu sendiri. Nah, di sini kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur dan literasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan infrastruktur digital secara literasi pengguna, terutama di daerah-daerah terpencil seperti 3T. Kemudian adanya edukasi dan pelatihan, mengadakan seminar di berbagai sekolah untuk mengedukasi guru dan siswa tentang cara memanfaatkan AI dengan baik, serta risikonya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kemudian ada pengembangan soft skill. Institut pendidikan harus merancang program pelatihan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan integritas untuk mengendalikan dampak pada AI. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, saya kembalikan ke Reina. Baik, itulah hasil dari kelompok kami tentang analisis yang telah kami lakukan. Jika ada kesalahan kata dalam kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.